Ditanya dulu sama Pres. Pak, boleh dikenalkan dulu nama siapa, Pak? Nama asli saya Agus Susanto alias Jack Warrior. Panggilannya kalau nama Agus orang jarang kenal. Sebagai apa nih, Pak? Sebagai abang sepupu. Ini mbaknya? Sonia Aprilia, kakak pertamanya Sasa. Nah, Mbak, ini kan kemarin kan baru ada kabar kan soal kecelakaan di tol Cipularang nih, Mbak. Dan salah satu Maaf Pak, rokoknya Pak. ini kemarin kan baru ada kabar soal kejadian tol Cipularang nih, kecelakaan beruntun, dan salah satu korban yang meninggal kan disebutkan Salsabila umur usia 13 tahun, dan disitu alamatnya kan disebutkan pertama di asrama yang masih 13. Nah, ini boleh diceritain nggak sih, Pak, kenapa si Salsa ini bisa berada di mobil itu, awalnya gimana? Awalnya dari hari Jumat, si ibunya ini kan Sasa ini emang ngomong anaknya si Nadine. Belum lama emang ngomongnya, tapi karena si ibunya ini udah cocok sama Sasa, jadi dia udah dianggap keluarga aja, kita juga udah anggap keluarga gitu. Dan di hari Jumat itu si ibunya ini minta izin kan ke saya untuk ajak Sasa ke Bandung, ke rumah orang tuanya, sekalian main jalan-jalan gitu sama Nadine-nya. Terus habis itu saya juga nggak bisa ngizinin gitu, langsung saya pulang aja sama dianya. Coba aja ibu hubungin mama dulu, boleh ya kalau ke Bandung gitu, soalnya kan jauh gitu kan. Terus mama juga dihubungin, akhirnya bisa. Tadinya nggak bisa doang tuh dihubungin, sempat lama dulu. Terus dihubungin, dan si ibunya ini cuman bilang mau jalan-jalan sama Sasa, dia belum ngomong mau perginya ke Bandung, jadi sama mama dibolehin. Terus habis itu dan dia janjiinnya pulang di hari Minggu, karena hari Seninnya anak-anak pada sekolah kan ya. Ya udah dikasih izin sama mama pulang di hari Minggu. Dan di hari Minggunya itu pas saya tanya, Bu udah sampai mana gitu, ternyata dia ngabarin lagi, maaf Son, saya nggak jadi pulang hari ini gitu, karena dia mendadak hari Senin itu mau nganterin adiknya ke rumah sakit karena ada apa gitu adiknya. Saya sempet kayak gimana ya, feeling gitu kayak, ya Bu, nggak bisa Bu, Bapak udah ngomel gitu. Sasa nggak boleh izin lagi, soalnya di hari Minggu itu Sasa udah izin buat upacara peringatan Hari Pahlawan kan. Dan hari Senin itu harus masuk Bu gitu. Saya sempat debat sama ibunya juga kayak, maaf Bu, bisa gak kalau Sasanya digrepin aja gitu kan dari Bandung ke Jakarta. Ternyata kayak ongkosnya nggak bisa Son gitu, terlalu mahal juga ongkosnya dari Bandung ke Jakarta, apalagi naik tol gitu. Terus ya udah deh Bu, saya juga nggak tahu, saya juga nggak bisa bilang iya apa enggak, coba dulu ditanya mama gitu. Dia juga tanya mama, tapi saya juga nggak tahu jawaban mama apa sebenarnya. Terus sampai akhirnya dia pulang di hari Senin, karena saya tahu dia mau berangkat ke rumah sakit, pasti dia berangkatnya pagi dan dia pulang sore sekitar jam segitu. Sebenarnya saya pertamanya nggak ngeh kalau ternyata ada kejadian di tol itu kan. Terus pas saya lihat lagi, ternyata itu arah Bandung, arah ke Jakarta dari Bandung. Saya langsung chat Bu Nadine, Bu dia sampai mana ya Bu? Ibu nggak apa-apa kan ya Bu? Ibu macet ya Bu gitu. Saya udah sempet, tapi ternyata dia checklist 1 apinya nggak aktif. Saya teleponin biasa nggak aktif. Biasanya dia kalau mau pulang atau kena macet atau apapun dia pasti ngabarin ke saya gitu, ke keluarganya, maaf ya Son, macet Son, pulangnya agak lama gitu. Paling sampainya malam Son, maaf ya bilangin Bapak, soalnya Bapak juga nungguin kan di sini buat kita pulang ke rumah kita di Citayam kan. Terus ternyata nggak aktif sama sekali gitu kan. Bingung tuh. Di jam 9 saya coba cari dulu data korban. Ternyata ada data korban luka ringannya, anaknya si Nadine,
yang beratnya ibunya dan yang korban meninggal itu satu si Salsabila. Dan kenapa kita tahu itu adik kita, adik saya gitu ya, karena alamatnya sama si ibu Kartika ini gitu, dan dia pasti manggilnya emang Salsa doang, dia tahu Salsa doang gitu. Jadi namanya di situ terkenalnya Salsabila. Seharusnya Amanda Marisa, aja nggak tahu kalau namanya itu Amanda Marisa si ibu. Gitu sih. Setelah tahu kabar itu, lalu dari keluarga ini bagaimana? Apakah langsung menghubungi polisian atau gimana sampai akhirnya? Setelah saya dulu nih, setelah saya tahu, saya cek dulu daftar namanya, saya hubungin mama. Mama, ternyata Sasa ada namanya di korban meninggal gitu. Sasa meninggal mah gitu. Terus habis itu udah selang berapa menit ditelepon dari pihak rumah sakit apa polisian dari sana, nggak tahu, dari pihaknya Bapak Prabowo, orang tua Nadine bilang berduka cita gitu. Terus dia konfirmasi lagi lewat foto, benar gak ini foto keluarganya, dan iya benar gitu. Terus dia baru ngabarin, pihak sana baru ngabarin gitu. Saya datang ngabarin gitu. Itu jam berapa? Pas Jam 9 itu udah malam kita tahu. Nah itu pas dikabarin itu jenazah si almarhumah ini sudah dibawa ke rumah sakit berarti. Sudah dibawa ke rumah sakit karena kita dapat fotonya itu, foto udah di rumah sakit, si ibunya udah dalam penanganan, si Nadine juga udah ditanganin dikasih susu sama perawat mungkin, dan Sasanya udah lagi di otopsi sama perawat sana. Nah terus saat ini almarhumah itu apakah masih berada di rumah sakit? Apa sudah dimakamkan atau gimana? Udah dimakamin tadi. Masih di rumah sakit pas kejadian Oh, Sonia. Masih saat ini sekarang nih. sekarang ini kan awal kan tadi kan sudah di rumah sakit kan di awal ya. Nah terus dibawa ke Jakarta ini kapan? Dibawa ke Jakartanya pas setelah azan subuh. Jam subuh Setengah empat sampai rumah. ya sampai sini. Lalu dikuburannya itu jam berapa dan Jam di 11 mana? di musola sini, musola Al Ittihad, dikuburinnya pemakaman wakaf yang camat. Nah, Bu, tadi kan sempat ada info juga kalau si dari keluarga Ibu Kartika ini katanya kan mau ziarah nih kepada Larang. Nah ini kalau dari keluarganya Ibu Kartika izin itu apakah emang mau ziarah itu di Padang atau gimana? Dia bilangnya ke Bandung ya, saya mau ke Bandung. Sebenarnya awalnya dia ngajakin saya dulu, dia nanyain saya, Son libur kerja gak gitu. Enggak Bu, saya masuk gitu. Oh kalau adik kamu gimana Son, bisa gak, boleh gak ya ikut saya ke Bandung gitu, sekalian nemenin Nadine, kalian jalan-jalan ke Bandung. Oh saya nggak tahu Bu gitu, coba dulu ditanya sama mama, soalnya Bandung saya pikir juga jauh gitu ya, kayak nggak boleh mungkin menurut saya, kalau mama nggak tahu kalau dia perginya ke Bandung karena Seninnya udah sekolah dan mungkin pasti bakal kecapean juga kalau pulangnya hari Minggu. Tapi ternyata sama mama dibolehin, jadi ya udah. Pak, ini kalau dari Bapak nih Pak, gimana Pak sebagai orang tua pas tahu mendengar anak Bapak ini menjadi korban kecelakaan itu pertama kali? Saya kan awalnya waktu dia pulang sekolah itu McD. Dia lagi parkir di McD. Si Salsa ini. Iya, dia pulang sekolah McD. Hampir McD, minta jajan. Saya bilang udah minta aja es. Dia minta es, McD minum, dia tidur. Terus pas tidur itu saya bangunin, saya suruh jajan, dia main dah tuh, minta izin Pak mau main dulu ah, si Sopani belum pulang, ya udah ntar kalau Sopani pulang bareng. Nah di jalan si Sasa ngomong, Pak Sasa mau jagain Nadine. Itu kapan? Hari Jumat sebelum kejadian. Iya. Oh itu Cijen awal bilang mau jagain Nadine. Iya. Itu pesan terakhir dari almarhum Pak? Terakhir iya. Itu Bapak tapi pas bilang
mau jagain Nadine, bapak bilangnya gimana saat itu jawabnya balas? Ya saya bilang ya udah, Nggak apa-apa Nggak dibilang. apa-apa. biasa kayak gitu. yang biasa kan 2 kali 3 kali tuh. Cuman kan biasanya tuh kalau dia itu paling mentok-mentoknya dia pulang minggu udah pulang sampai. Oh, berarti ke Bandung ini memang sering sama Bu Kartika tuh sering Pak Diajak jalan ke baru kali ini aja. Tapi maksudnya kalau sebelumnya sering jalan-jalan, Sering tapi diajak jalan-jalan bukan pokoknya hari Tapi Minggu nggak keluar pulang. kota. Oh, tapi nggak keluar kota. Tapi hari Minggu pokoknya pulang lah, itu Iya, karena kan waktu sebenarnya sekolah. kegiatan sekolah. Betul. Nah ini tumben kok udah dipaksa tapi malah tetap Senin pulangnya dari alasan tadi rumah sakit itu Dia ya. mau nganterin adiknya si Ibu Kartika ini berobat ke rumah sakit. Tapi selain itu ada lagi gak sih Pak misalnya Firasat. firasat atau dari salsa ini omongannya selain tadi mau jaga Nadine, terus ada lagi gak sih apa yang diingin sama si salsa ini almarhumah? Mungkin yang nggak Atau dari maksudnya kakaknya nih ada gak? maksudnya itu hari Minggu dia tetap kayak kekeh saya harus pulang hari ini gitu. Tapi ternyata si ibu ini kan juga kekeh nggak bisa Son, tolongin saya sekali aja gitu kan. Tetap dia nggak bisa pulang hari Minggu itu, padahal dia udah janjiin ke saya pulang hari Minggu. Jadi ya feeling saya memang nggak pulang hari Minggu itu gitu. Kalau dia pulang hari Minggu kan gak bakalan kejadian. Tapi kalau dari salsanya sendiri kayak ada yang ninggalin kesan nggak sih sebelum meninggal, sebelum kerja atau seminggu sebelum kejadian, 2 minggu sebelum kejadian itu, selain tadi bapaknya yang bilang si salsa ini menjaga Nadine, ada nggak sih? Lu punya firasat apa sebelum meninggal? Hari Kamis ketemu sama ponakan saya tuh beli bakso, saya suruh beli bakso nggak mau. Biasanya mau. Biasanya mau, saya suruh bisa nggak mau, maunya makan sama ponakan saya. Ponakan saya lagi beli bakso, makan tuh bareng. Ini anak Ruben nggak mau. Oh, nggak mau disuruh beli sendiri, maunya Iya, bareng. bareng maunya. Biasanya tuh disuruh Mau, sendiri. mau dia. Hari Kamis. Selain itu ada pesan lagi gak sih dari si salsa ini? Sosok-sosoknya apa seperti apa? Terus sama sosoknya sehariannya, keseharian Kalau sehari-hari mah kayaknya salsa Dia orangnya biasa-biasa aja. biasa-biasa. Cuman ceriwis kalau di McD itu ceriwis. Oh. Dia mau minta es kayak minta aja di McD. Oke. Emang dia ceriwis, bapaknya kan tukang parkir. Oh, Di McD gitu. itu dia ceriwis. Cuma kayak apa kagak ada firasat. Bahwa dia pengen kagak ada. Berarti emang orangnya riang ya. Iya, Apa mungkin boleh diceritain, mungkin dapat informasi saat di mobil itu Sasa sendiri itu ada berada di posisi mana, maksudnya di tengah kah, duduknya atau gimana? Posisi duduknya. Mungkin bisa diceritain. Sama kondisi salsa itu mengalami luka apa sih sampai mengakibatkan dinyatakan meninggal dunia? Kalau untuk posisinya kalau dilihat dari video-video tadi sih dari bapaknya Nadine sendiri itu ya, dia ngasih unjuk nih loh Bu, videonya gitu. Terus Sasa ada di belakang kursi si ibunya kan yang ngendarain mobilnya. Sopirnya. Si Sasa sama si anaknya ini, si Nadine di belakangnya. Adanya bontok. Iya. Nah, terus itu kalau dilihat dari videonya itu truknya langsung kayak nembus dari belakang si motor ini. Kalau sama luka badan kayak gini dari depan nggak ada. Cuman kalau dari belakang di bagian tengah ada luka gorisan kaca mungkin sedikit ada, tapi nggak terlalu parah juga. Emang sebenarnya bersih kok dia dari atas sampai bawah, nggak ada luka-luka yang parah-parah gitu. Tapi kalau dari ada hasil visumnya gak sih? Itu apa hasil dari dokternya itu karena apa? Apakah emang ada pembuluh darah yang macet atau emang dari benturan atau apa? Telepon semalam dijelasin sama bagian rumah sakitnya, dia ngejelasin dia posisinya ada di sebelah kiri belakang. Terus kalau bagian fisiknya yang kita lihat dari
depan gitu nggak ada luka sama sekali Bu, dari atas sampai bawah bersih gitu. Saya curiganya nih di bagian kepala, mungkin dia kebentur terlalu keras atau ketumpuk si kardus ini kan, itu kan terkardus kan, dia ketumpuk tapi kardus ini kena kepala dan benturannya itu benar-benar kenceng, mungkin sampai pembuluh darah di kepalanya pecah gitu. Itu penjelasan dari rumah sakit. Itu penjelasan dari kalau di telepon. Siap. Tapi posisi waktu di mobil itu si Sasa itu lagi ngelindungin si Nadine atau seperti Kayaknya, Oke. soalnya dia punya bekas memar di punggungnya itu kayak memar kaca gitu, dan si Nadine nih kok nggak kenapa-napa dia. Mungkin bisa jadi dia ngelindungin si Nadine ini gitu.